Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, apa kabar semuanya? Semoga semuanya hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik, dan yang kurang sehat mungkin, eee, akan cepat pulih. Nah, kemudian, eee, siswa semuanya meskipun dalam keadaan seperti ini harus tetap semangat untuk belajar, harus tetap giat, tetap termotivasi. Meskipun kita belum bisa tatap muka untuk saat ini, tapi pelajaran itu harus terus berlangsung. Karena sejatinya bahwa waktu ini terus bergerak dan dunia terus berkembang, maka kita tidak bisa meninggalkan yang namanya pembelajaran dan ilmu pengetahuan ya. Kemudian kita juga berharap semoga pandemi ini lekas pulih, lekas selesai, dan kita bisa melanjutkan pembelajaran secara normal seperti biasanya ya. Nah, di sini kita hari ini bakal belajar kaitannya dengan gerakan 30 September atau PKI ya, Partai Komunis Indonesia, yang terjadi di mana? Ya di Indonesia, ya kan. Nah, jadi harapannya mahasiswa semuanya untuk menyimak penjelasan karena Bapak akan coba membagikan layar, membagikan materi-materi kita. Mohon untuk disimak. Nanti bila memang ada yang perlu didiskusikan, kita diskusikan. Bila ada yang ingin ditanyakan, nanti silahkan ditanyakan ya. Bapak coba bagikan layar. Sebentar ya, yang sedikit lama, agak lama ya. Nah, PKI ini apa sih? PKI itu kan adalah Partai Komunis Indonesia, salah satu partai yang saat itu dinyatakan legal pada pemerintahan Soekarno. Kenapa bisa dinyatakan legal? Karena saat itu kan memang komunis itu ada, dan ada yang namanya Nasakom, nasionalis, komunis, dan agamis kan. Nah, makanya saat itu ideologi atau pemikiran-pemikiran komunis ini bisa bertahan cukup lama di Indonesia. Nah, kemudian untuk komunis sendiri itu banyak sekali sebenarnya terjadi. Misalkan dulu ada namanya pemberontakan Madiun kan, pada masanya Musso. Nah, pada masa setelah merdeka itu ada pemberontakan komunis atau gerakan 30 SPKI. Nah, yang didalangi oleh siapa? Oleh Partai Komunis. Dan itu. Nah, yang memimpin itu adalah Panglima Angkatan Darat, itu namanya Letkol Untung. Nah, dia ini memimpin pemberontakan yang dipimpin itu Cakrabirawa. Mereka menculik dan menangkap para Dewan Jenderal karena saat itu ada isu namanya isu kudeta para Dewan Jenderal kan. Akhirnya para Dewan Jenderal itu yang masuk dalam catatan itu mereka ditangkap lalu dibantai dan mayatnya itu dibuang di lubang buaya. Nah, kronologisnya itu pada malam dini hari mereka itu diculik kan, kemudian ditangkap. Nah, dan pimpinan Partai Komunis saat itu, Musso itu, ketika ada kabar DNAID atau Dipa Nusantara Aidit itu ditangkap, kemudian dilakukan penyelidikan dan segala macam hingga akhirnya dia harus dieksekusi. Nah, selain itu, mereka yang dieksekusi adalah mereka yang simpatisan, mereka yang dianggap simpatisan seperti partai-partai sosialis,
partai-partai buruh itu mereka ditangkap karena mereka dianggap simpatisan. Dan banyak sekali saat itu mereka yang ditangkap itu banyak sekali karena tuh kabarnya bahwa Partai Komunis ini memiliki massa sekitar 2 juta hingga 3 juta. Nah, mereka mulai ditangkap dan dieksekusi juga pada saat itu. Nah, setelah itu kan ada namanya Super Semar. Super Semar ini adalah ending daripada gerakan 30 SPKI, surat perintah kepada Pak Soeharto untuk mengambil alih jabatan karena saat itu Pak Soekarno sedang dalam keadaan kurang sehat. Nah, setelah itu entah bagaimana pada akhirnya endingnya adalah Bapak Soeharto itu naik jabatan dan menjabat sebagai presiden. Nah, beliau ini yang melakukan pemberantasan terhadap PKI, melakukan pemberantasan terhadap gerakan 30 SPKI dan pembubaran Partai Komunis Indonesia. Setelah itu Partai Komunis itu kan dibubarkan, ditutup, dan gerakan-gerakan politik itu mulai dikecilkan, seperti hanya ada 3 partai utama dalam pemerintahan Pak Soeharto. Itu adalah Partai Golkar, Partai P3, dan ada Partai PDI Perjuangan. Nah, ending dari G30 SPKI ini juga adalah peringatan Hari Kesaktian Pancasila ya. Hari Kesaktian Pancasila yang selalu diperingati pada masanya Pak Soeharto itu selalu dilakukan upacara, tabur bunga, dan bahkan ada penayangan atau menampilkan film-film bagaimana kejamnya pemberontakan PKI pada masa itu. Nah, ini juga yang akhirnya menjadi trauma masyarakat secara umum bahwa Partai Komunis itu adalah sebuah kejahatan, ya, sebuah kejahatan kemanusiaan, sebuah kejahatan moral terhadap masyarakat Indonesia secara umum dan perpolitikan Indonesia secara khusus. Meskipun banyak referensi yang menyebutkan bahwa gerakan 30 SPK ini belum ada ending sebenarnya. Karena saat itu juga belum tentu hanya para dewan jenderal dan orang-orang komunis saja yang terlibat. Mengapa bisa begitu? Karena saat itu kondisi dunia yang setelah Perang Dunia II itu adalah perang dingin. Percekcokan antara negara-negara Rusia, Amerika, dan para gabungan-gabungan dari negara itu. Nah, itulah yang akhirnya menyatakan bahwa bisa jadi peristiwa G30 SPKI ini sebenarnya kan didalangi belum tentu oleh komunis, belum tentu oleh Dewan Jenderal. Bisa jadi ada campur tangan dari basis-basis yang lain, dari gerakan-gerakan lain dari negara-negara lain, baik itu secara menyuplai senjata atau secara dukungan moral, secara dukungan keuangan atau dukungan-dukungan yang lain. Nah, ini juga merupakan salah satu pembatasan yang cukup besar ya di Indonesia saat itu. Kenapa bisa gitu? Karena sekitar 500 orang itu dieksekusi karena mereka dianggap sebagai simpatisan daripada Partai Komunis ini. Mereka dianggap sebagai penyokong gerakan ini. Karena memang saat itu dinyatakan bahwa para simpatisan itu sekitar 2 juta, 3 juta, bahkan 5 juta ataupun lebih dari itu. Maka wajar saja bila saat itu banyak orang yang dianggap sebagai bagian dari komunis dan akhirnya mereka itu harus ditangkap dan dieksekusi. Nah, mungkin itu sebagai materi pemantik atau materi dasar dari saya. Kemudian kawan-kawan nanti silahkan dikembangkan, silahkan didiskusikan
Bila memang ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Dan harapannya kawan-kawan ini bisa belajar dari sumber-sumber yang lain, dari banyak sumber-sumber yang bisa kita ambil kan. Nah, mungkin cukup itu materi yang dapat Bapak sampaikan untuk saat ini. Nanti silakan link absennya ada di Bapak kirim ya. Nah, terima kasih. Hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.